Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang ke-1 sampai 4. Roma 5 ayat 1 sampai 4. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Menghadapi Masa Sulit, ditulis oleh Pauline Hilton. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda merasa tidak berdaya, seolah Anda tak punya pilihan dan kekuatan? Saya pernah mengalami hal itu. Baru-baru ini setelah 14 tahun menjadi seorang ibu, kami memutuskan untuk pindah dan memulai karir baru. Kami pindah dari Florida, dan memulai pertanian tembakau tua seluas 66 hektar, sebagai bagian dari warisan untuk suami saya Tom. Dengarkan saya baik-baik, apakah kami tahu cara bertani? Jawabannya adalah tidak. Kami bahkan tidak bisa membedakan tanaman labu dengan bunga matahari. Apakah kami antusias? Jawabannya adalah ya. Saat kami pertama kali berada di perkebunan itu, kami bangun pagi-pagi, merencanakan apa yang harus kami lakukan, seperti ahli pertanian pada umumnya, dan tertawa seperti anak-anak. Apakah kami gagal? Jawabannya adalah ya. Saya tidak melihat usaha kami berhasil. Lalu suatu kali, saya menyekop kotoran dari kandang ayam, di tengah panas terik di bulan Agustus. Setelah sekitar 2 jam, saya berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa saya melakukan hal ini? Saya pernah mengerjakan hal penting. Saya berpikir kalau saya terlalu penting untuk menjadi sosok yang hanya bekerja menyekop kotoran saja.
Setelah beberapa tahun berikutnya, sisi lemah saya memaksa saya untuk berlutut di bawah kaki Tuhan selama beberapa kali dalam sehari, dan menyanyikan lagu I Need You. Ya, saya melakukannya. Saya melakukan hal itu. Ini bukan tentang menyanyikan lagu pujian atau menyembah Tuhan saja, tetapi ini soal teriakan saya yang begitu putus asa. Saat saya menoleh ke belakang, Anda tahu apa yang saya temukan? Itu adalah masa-masa yang sangat sulit, tetapi waktu itu pula yang menjadi bagian penting dalam hidup saya. Karena ternyata Tuhan memakai waktu sulit, terasing dan lemah itu, untuk menarik saya lebih dekat kepada Dia. Masa-masa sulit ini membuat daya tahan saya semakin kuat. Saya semakin tergantung dengan Tuhan, dan semakin rendah hati. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya belajar bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Di sebagian negara, menjadi pribadi yang mandiri dan bisa diandalkan akan mendapatkan pujian, tetapi Tuhan memiliki penilaian yang berbeda. Tuhan dengan belas kasihan-Nya membawa saya melewati masa ketika tak ada lagi tempat untuk berharap kecuali kepada Tuhan. Saya berpikir saya akan terbiasa dengan situasi tersebut. Karena saya suka belajar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih mengandalkan diri Anda sendiri? Sahabat Suara Kasih, Tuhan sendiri meminta kita untuk mengerahkan seluruh perhatian kita kepada Dia, karena Dia baik, karena Dia sudah menyiapkan sesuatu yang kekal bagi kita. Itu tidak ditentukan dari hitung-hitungan kita secara ekonomi. Marilah kita renungkan. Jadi hari ini mari kita belajar untuk kembali fokus kepada Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi masa-masa sulit saat ini, percayalah bahwa hal itu berguna untuk melatih ketahanan kita. Kita hanya perlu bergantung penuh kepada Tuhan dan mengakui segala kelemahan kita di hadapan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini.
Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.